Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Nabila. Video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester hadis Tarbawi. Di video kali ini saya akan menerangkan tentang kepemimpinan perempuan dalam hadis. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hambanya, baik itu laki-laki maupun perempuan, semata-mata bertujuan untuk benar membaktikan dirinya kepada Yang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam tentang kaum ini membawa ajaran egaliter, yaitu memandang manusia itu secara setara atau sederajat dengan tidak membeda-bedakan ras, kasta, jenis kelamin, jenis kulit, dan lain-lain. Dalam Islam, yang membedakan seseorang yang dengan yang lain ialah kualitas ketakwaannya, kebaikannya selama hidup di dunia, dan warisan baik yang ditinggalkannya setelah meninggal. Adapun hadis tentang kepemimpinan perempuan, yaitu hadatsana Utsman bin Haythami hadatsana Aufun anil Hasani an Abi Bakrah qala laqad nafa'ani Allahu bikalimati sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamal ba'dama kibtu annal haqqa bi ashabil jamal fa'aqatila ma'ahum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ahlal farisi qad malaku alaihim bintu Kisra qala an yufliha qauma walam amrohum amro'ah. Dari Utsman bin Haytham, dari Auf, dari Hasan, dari Abi Bakrah berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah SAW pada hari menjelang perang Jamal. Setelah itu aku mampir membenarkan mereka dan berperang bersama mereka. Ketika sampai kepada Rasulullah bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin, beliau bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepada wanita. Hadis riwayat Bukhari. Adapun penjelasan hadis tersebut, yaitu Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dari jalur Utsman bin Haytham yang bersambung sampai sahabat Abu Bakrah yang bernama asli Nafi bin Al-Haris. Ada juga jalur periwayatan yang dimuat oleh Imam Ahmad bin Hambal dari Muhammad bin Al-Musanna. Untuk redaksi matan hadis seperti di atas, mayoritas merujuk pada Abu Bakrah. Secara status hadisnya sendiri, para ulama menyepakati bahwa ia berkualitas sahih. Para pensyarah hadis menjelaskan peristiwa apa yang menyebabkan Nabi berujar demikian. Al-Kisah, negeri Kisra, salah satu bagian dari negeri-negeri Persia, memiliki seorang raja yang terbunuh, buah dari konflik internal kerajaan. Rupanya pembunuh sang raja adalah anak laki-lakinya sendiri. Intrik demi intrik terjadi dalam kerajaan dan singkat cerita diputuskan untuk mengangkat raja dari anak perempuan sang Kisra. Sayangnya, anak perempuan Kisra ini kurang sukses memimpin kerajaan. Banyak diskusi tentang sebabnya, ada yang menyebutnya inkompetensi, ada juga yang menyebutnya bahwa kemunduran kerajaan itu adalah akibat Kisra menyobek surat takwa dari Nabi. Maka ia kualat dengan terjadinya intrik dalam istana, serta terpaksa anak perempuannya yang menjadi raja, dan doa Nabi mengenai kemunduran kerajaan pun terkabulkan. Adapun nilai yang dapat kita ambil dari kepemimpinan perempuan dalam hadis, yakni banyak orang yang melarang kepemimpinan perempuan dengan alasan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyerahkan kepemimpinan politik kepada perempuan. Begitu juga para sahabat dan tabi'in. Padahal saat itu banyak perempuan yang cerdas, pandai, dan juga bijak. Ada pernyataan yang cukup baik dari seorang ulama klasik, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi, yaitu berbicara kepemimpinan politik baik dari laki-laki maupun perempuan adalah berbicara mengenai kemaslahatan dan kebaikan orang banyak. Kata Ibnu Al-Qayyim, politik yang direstui Islam adalah yang benar-benar mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkan dari kerusakan dari mereka.
sekalipun ia tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak diturunkan dalam teks-teks wahyu. Sehingga ukuran untuk mendukung atau menolak pemimpinan seorang bukan karena jenis kelamin laki-laki atau perempuan, tetapi atas dasar kemampuannya, sejauh mana ia bisa mendatangkan kemaslahatan atau kerusakan kepada masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.